Ya, pemirsa, kembali bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, dan masih bersama dengan kami, pemirsa, ada asisten staf operasi Kapolri, ada Bapak Irjen Pol Agung Setia. Pak, kita lanjutkan tadi, Pak. Meskipun pemilu masih lama, ini 2024, cuman gaung-gaung dan aromanya sudah mulai tercium. Sudah mulai terasa juga, karena kan memang pemilu 2024 ini serentak begitu, Pak, ya. Ada Pilpres, ada Pileg, ada Pilkada juga gitu ya. Nah, persiapan dari Polri nih, baik dari segi pengamanan dan lain-lainnya apa aja nih, Pak? Kita ingin selenggarakan tentu lebih baik dari waktu-waktu yang lalu, dan kita belajar dari apa yang kemudian mendorong faktor-faktor yang membuat situasi selama pemilu itu menjadi agak menghangat dan lain sebagainya. Kita belajar kalau yang paling dekat pemilu yang lalu 2019, tentu kita bisa merasakan bagaimana polarisasi masyarakat. Karena kental sekali ya, Pak, ya? Iya, betul. Ini tentu kita ingin lebih fokuskan untuk supaya tidak terjadi lagi. Dan pengamanan pemilu kita selenggarakan melalui satu operasi. Operasi yang terpusat artinya diselenggarakan oleh Mabes Polri dan seluruh jajaran di kepolisian sampai tingkat Polsek. Namanya Operasi Mantap Berata. Untuk pemilu DPR dan Presiden, dan nanti ada Mantap Praja untuk pemilihan kepala daerah. Kita tahu kepala daerah tahun ini sudah ada yang harus persiapan untuk pemilu serentak nanti di tahun 2023. Ini yang tentu kita siapkan. Nah, Pak Agung, ini tadi Pak Agung bilang nih banyak kemarin kalau 5 tahun yang lalu ini ada polarisasi begitu sangat kental. Nah, apakah untuk di tahun ini Bapak ini untuk tahun depan 2024 itu apakah melibatkan masyarakat juga untuk polarisasi ini agar melebur jadi satu? Iya, seperti tadi kita menyelenggarakan Gebiar Nusantara kemarin, tentu kita ingin bahwa kita adalah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita ingin terus mengajak masyarakat bahwa kita adalah satu, walaupun berbeda-beda. Dan saya yakin masyarakat sudah bisa memahami itu sepenuhnya. Bahkan dari apa yang kita lihat, nilai-nilai masyarakat itulah yang kemudian menjaga mereka. Dan kita ingin bersama-sama masyarakat menjaga nilai itu. Nilai keberagaman dan sebagainya, yang tentu itu akan memudahkan kita dan membantu kita karena masyarakatnya sudah kuat. Iya, udah bersatu begitu ya Pak ya. Pak, tapi kalau berbicara mengenai ketertiban masyarakat, terutama untuk jelang pemilu 2024 ini kan setiap daerah pasti punya potensi gangguan yang berbeda-beda dengan eskalasi juga yang berbeda-beda ya Pak. Bagaimana Polri melihat indikasi-indikasi di daerah-daerah ini untuk melakukan pencegahan atau pengamanan gitu? Mendeteksi seperti apa? Mendeteksinya seperti apa Pak? Kita mengindeks keamanan ada, sehingga kita bisa mengukur ranking kerawanannya ada di mana saja. Dengan demikian kita akan memudahkan nanti tadi yang rawan tentu kita harus kita siapkan lebih baik. Kemudian yang lain tetap kita jaga. Ini juga tentu harapan kita masyarakat juga bisa bersama-sama kita untuk bagaimana daerah-daerah rawan menjadi aman. Karena kita tahu kerawanan Kamtimas ini berimplikasi pada banyak hal yang tentu tidak mendukung kemajuan. Ini kita harapkan kualitas pemilu kita akan semakin baik, di mana independensi itu bisa kita jaga, nilai-nilai hal-hal yang ingin dicapai dari pemilu itu bisa kita kita capai bersama-sama. Nah, selanjutnya Pak, ini untuk menjaga tidak ada keberpihakan seperti Pak. Bagaimana nih Pak netralitas Polri kepada pemilu nanti ke depannya? Iya. Kita kan sudah diamankan dalam undang-undang bahwa kita tidak memilih. Tentu kita harus menjaga netralitas itu. Di bulan April dengan surat telegram Kapolri sudah diarahkan bagaimana kita kemudian harus menjaga netralitas tersebut. Antara lain tentu kita tidak mengikuti kegiatan partai politik atau kemudian bersimpati kepada salah satu calon dan sebagainya. Jadi anggota Polri sudah pasti dilarang ya Pak untuk mengikuti hal tersebut ya Pak? Ya, tentu kita ingin profesional bahwa kita adalah menjaga keberlangsungan kegiatan pemilu ini agar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tadi kan Bapak menyatakan juga nih bahwa sinergitas antar masyarakat juga diperlukan begitu ya. Nah, tadi di awal ya. Di awal tadi ya. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Polri nih untuk mendekatkan diri kepada masyarakat agar sinergi ini bisa terjadi begitu Pak. Apa nih?
ini kata anak muda kan collab ya. Collab. Kolaborasi. Bahasa influencer gitu. Ya, kita juga sudah memasuki itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Iya. Bahwa sinergi antara semua aparat termasuk stakeholder dalam hal ini itu menjadi bagian penentu bagi keberhasilan satu penyelesaian masalah. Betul. Kita punya banyak problem di dalam pemilu dan kita tentu berharap kita bisa berkolaborasi sebaik-baiknya, baik itu dengan penyelenggara, KPU, Bawaslu, juga dengan aparat yang lain seperti dari TNI, dari Kementerian Dalam Negeri dan yang lain yang untuk kita semua bisa menjaga keberlangsungan pemilu ini dengan baik. Jadi memang sangat diperlukan begitu ya. Keterlibatan masyarakat juga harus ada ya Bapak ya. Polri juga ada gitu. Apalagi semua sudah dimudahkan sekarang dengan di era digitalisasi ini, mungkin bisa koordinasi melakukan ya, Pak, ya? betul, bisa melaporkan misalnya ada indikasi-indikasi ini akan ada kejadian yang mungkin meresahkan masyarakat begitu. Seperti di lapor polisi juga pengaduan masyarakat juga kita Masuk buka ke kami, Pak. Masuk Kami ke kami laporkan juga. kembali, Pak. Kami laporkan kembali gitu. Kalau Pihak yang berwenang gitu. Nah, kalau jelang pemilu ini ada nggak pakai program khusus dari Polri sendiri untuk mengamankan Indonesia seperti apa nih Pak? Iya, untuk internal kegiatan tentu ada aplikasi-aplikasi untuk operasional kita. Namun juga kita membuka tadi di pengaduan masyarakat melalui 110 nih. 110. Saya agak sedikit pesan ini. Boleh silakan Pak, himbauan apa nih? Iya, karena 110 ini adalah call center Polri resmi, kiranya bisa dimanfaatkan dengan baik. Iya. Yang saat ini dalam penyelenggaraan 110 ini masyarakat masih banyak yang iseng, Mbak. Disalahgunakan ya Pak ya? Ya, jadi dari 3.000 sampai 5.000 telepon masuk ke 110 itu mungkin bisa 80%-nya iseng dan tentu itu hal yang merugikan masyarakat lain apabila masyarakat ada yang membutuhkan. Lain itu kalau kemudian terlalu penuh, kemudian terganggu untuk masuk, tentu ini kita tidak harapkan. Betul, dan juga rasa percaya antara pihak kepolisian dan juga masyarakat jadi bisa berkurang nih Pak ya, nih jangan iseng nih gitu kan jadinya. Kita siapkan untuk call center ini juga terintegrasi dengan yang lain untuk pertolongan cepat, untuk penanganan respon cepat ini bisa kita selenggarakan. Nah, jangan main-main tuh ya sama nomor 110 call center. Jadi benar-benar saat diperlukan saja gitu. Nah Pak, terakhir Bapak di usia yang ke-76 nih Pak, capaian apa yang telah diraih Polri ini Pak? Ya. Tadi dalam program presisi kita sudah mensyaratkan bagaimana kita untuk mencapai itu tentu hal utama adalah sumber daya manusianya. Betul. Utamanya. Jadi karena kita adalah melayani masyarakat, faktor utamanya adalah manusianya. Maka dalam penyelenggaraan ini kita selalu menekankan khususnya ini kan organisasi yang tertata, organisasi yang memiliki jenjang. Tentu peran seorang orang yang utama yang harus kita perbaiki, harus kita terus tingkatkan adalah supervisor atau perwiranya kalau kita, pimpinannya, komandannya. Maka kita saat ini terus menanamkan apa disebut dengan 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan, yaitu mereka harus punya skill yang baik terkait dengan tugas-tugasnya, dan kemudian dia juga harus punya etika yang baik untuk dia melayani dengan hati, dan kemudian yang ketiga dia juga harus memiliki leadership yang baik, kepemimpinan yang baik. Ini yang terus kita gelorakan untuk supaya capaian yang ingin kita capai. Kalau kita hari ini kepercayaan publik meningkat dari waktu ke waktu kepada Polri, itu salah satu indikator yang kita capai. Yang itu yang lebih utamanya. Kalau kemajuan terkait dengan penggunaan teknologi, ini rasanya itu menjadi hal yang di belakang saja. Oke, baik. Yang utama adalah kita benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, benar-benar polisi itu mengayomi, melindungi, dan menegakkan melayani hukum masyarakat. dan melayani dengan baik. Betul. Oke, baik. Luar biasa ya. Terima kasih banyak ya Pak Irjen Pol Agung Setia atas waktunya hari ini. Sekali lagi kami ucapkan kembali selamat Hari Bayangkara ke-76. Semoga Polri tentunya semakin profesional dan presisi dalam menjalankan tugasnya, dan yang paling penting semakin dicintai oleh masyarakat. Amin. Terima kasih. Ke masyarakat ya. Betul. Sukses selalu Bapak. Ya, terima kasih banyak terima Pak kasih. Agung Selamat atas pagi. waktunya hari ini. Ini langsung terbang lagi Pak ya. Kita lanjutkan. Silakan Merayakan Bayangkara 76 Pak. Sukses selalu tugasnya. Bapak.
Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak. Nah, pemirsa, baru saja kita berbincang pemirsa Ya. dengan asisten staf operasi Kapolri Irjen Pol Agung Setia pemirsa, dan telah bergabung juga bersama kami Ya. pada pagi hari ini dengan Ibu Susaning Tias Devo Handayani Kertopati selaku pengamat pertahanan dan intelijen. Halo, Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Selamat pagi. Oke, Ibu, kita nih kan membahas Kamtibmas nih ya, Bu ya. Nah, ini mengenai pertahanan dan pertahanan ya. keamanan, baik itu jelang pemilu dan juga secara keseluruhan, terutama dari ulang tahun atau HUT dari Bayangkara ke-76. Kita akan saksikan selengkapnya ya di Sesaat Lapor lagi. Polisi usai jeda.